Pak Jokowi sudah berpesan kepada saya, biar aja. Yang pasti kan Nasdem ini punya landasan historis sebagai pendukung gitu. Ketika netizen bersikeras supaya Ganjar itu dicalonkan, itu kan marah itu kawan-kawan di PDIP itu. Bahkan ada yang bilang, apa itu prestasinya Ganjar? Nggak ada apa-apanya, itu orang tidak merakyat, begini. Oleh kader PDIP sendiri. Tapi begitu kemudian menjelang Lebaran, kemudian PDIP mendeklarasikan Pak Ganjar, ini semuanya, terutama kalau misalnya saya cermati, Gerindra dan Golkar ibaratnya seperti layangan putus. Bingung dia mau menentukan kemana. Halo, selamat malam. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Masih boleh ya? Masih ini ya? Masih dalam Unsur rangka. kelayakan masih Kita layak. jangan tanya gua. Kita ada yang lebih ngerti agama di sini soalnya. Oh iya, ada sekolahnya dulu. Murobi. Ada istilah gitu ya? Ada. Betul. Dan kita setelah libur lebaran seminggu, kenapa kita libur? Padahal saya sama Ari udah siap. Tapi karena Pak Torik lagi jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Memanfaatkan bikin isu, THR-nya yang agak lu. tebal ya Iya. dari keluarganya, kan dia masih dapat THR dari orang Dan tuanya. dengan mobil Mobil keluarga sederhana, ya. Iya. Dia ingin menyenangkan keluarga. Jadi Pak Torik kita kasih kesempatan. Pak Idam juga balik ke Bone ya. Bonds. Bonds. Ya. Pak Idam balik. Sopeng Baru. baru Jeneponto. Pak Idam itu orang Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman yang penggemar Pak Idam meskipun belum tahu wajah Pak Idam itu orang Sulawesi Selatan. Iya. Dan dia lahir di Bone. Iya. Itu Saya satu-satunya daerah di Indonesia yang dibikinkan lagu khusus oleh Pamungkas. I want judulnya? you to the bone. Lagunya To The Bones judulnya. Oke, Pak Torik silakan. Nah, Apa ini? Susah Apa ini saya ini? juga udah masuk, udah mulai halu. Libur agak lama itu. Udah mulai ini nggak Mohon terbiasa. maaf lahir nih. batin dulu kepada pemirsa Adu Perspektif. Pemirsa menyebutnya penonton, Detikers. detikers. Kayak TV ya, kayak siaran TV kalau pemirsa. Nah ini menarik Kayak ya. Rifana Pratiwi kamu, Oh, iya. pemirsa. Political show. Siapa ini? Panutan kita. Oke, selama walaupun kita libur ya, Adu Perspektif ya, tapi aktivitas politiknya nggak libur. Ya. Wah, lebarannya, rame lebarannya, rame. Mudiknya lancar, nggak ada itu kan, nggak ada macet, nggak ada yang dibahas sama netizen, bingung gitu kan. Mau Nggak nyerang ada soal bahan. mudik agak susah ya? Agak Pak? susah, soal mudik agak susah. Itu karena Kapolri bekerja dengan seksama. Dan saya sama Ari menjadi agak korban kebaikan ya, Ya. dari kesuksesan mudik. Kenapa Kita itu? kemarin pergi ke Jawa Tengah dengan pikiran kita bahwa wah tol arus balik mantap nih. Ternyata dialihkan ke Pantura. Ya, Jadi orang yang ingin arus balik ternyata diberikan kelancaran. ya. Bagus Pak Kapolri, mantap Pak Kapolri. Mantap. Pak Kapolri, mantap. Nah, itu Pak Kapolri. Kalau Pak Ya udah. Udah, balik. Jadi mudik nggak bisa diserang. Terus apa lagi? Kalau versinya Projo, approval rating tinggi. Wow, masih nggak bisa, makin tinggi lagi. udah 80% katanya. Iya. Nah, jadi Bang Muni aja approval rating di internal Projo aja cuma 75, Bos. Iya. Presiden lebih tinggi. nah, karena nggak ada pembahasan, dikasihlah bahan kayaknya kan. Mungkin ya dikasih bahan oleh PDIP. Ada deklarasi Mas Ganjar di hari H Lebaran. Amin. Versi Muhammadiyah. Bentar dulu. Anda itu udah lebaran waktu itu Oh, ya? saya udah lebaran. Kita teleponan sambil Anda makan opor Ini waktu itu termasuk kan? yang mau dibunuh nih. Kacau. Untungnya Jadi keburu apa ditangkap jadi hubungannya? masih hidup. Lebarannya versi Muhammadiyah dengan deklarasi itu apa hubungannya? Nah, itu gara-gara itu kan, jadi orang silaturahmi kan banyak balik ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah. Kurang lebih obrolannya soal itulah ya. Ada deklarasi. Diharapkan obrolan Diharapkan. seperti itu. Apakah semeriah itu obrolannya pada faktanya? Di rumah sih nggak juga ya. Kan soalnya Lebaran Muhammadiyah bukan situ itunya. Marketnya. Iya. Nah, jadi banyaklah kejadian abis itu setelah deklarasi H-1 Lebaran masih pemerintah, di hari H Lebaran ternyata satu-satunya, yang pertama deklarasi Pak Ganjar ya, di hari H Lebaran masih pemerintah, satu-satunya tamu yang diterima Pak Jokowi sebelum liburan ke Labuan Bajo itu Pak Prabowo. Nah, orang jadi bertanya-tanya, apalagi Pak Jokowi waktu deklarasi
itu banyak yang menafsirkan lah ya, ada yang menafsirkan kok pakai batik yang sama, batiknya nggak di arrange lah kurang lebih gitu, banyak tafsir begitu. Kayaknya belakang layarnya nih agak ruwet di tengah itu. Siapa yang batiknya sama tadi? Pak Jokowi. Sama? Jadi itu batik yang sama yang pernah dipakai di hari HUT 50 PDIP. Iya. Dipakai lagi. Oh iya. Itu batik Madura yang Batik ada Madura. unsur-unsur gading gajah kuningnya itu. Nah, Kuning ya? Kuning. Betul, oke. kayaknya karena panggung belakang layarnya masih ruwet, kita bahas malam ini. Tuh, dan satu lagi yang terlihat oleh publik Jangan ya. lu tambah lagi. Nggak, tahu ini penting Oh, ya juga udah, nih, boleh, karena boleh. ahli sosial media kan El Munce, Bang Muni kan. Jadi tidak ada satupun posting di sosial media Pak Jokowi untuk menselebrasi deklarasi. itu. Betul. Padahal beliau sebagai salah satu kader utama. Sementara di hari kunjungan Pak Prabowo ada postingnya 3 foto. Di hari Lebaran ya. Di hari Lebaran 3 foto. Satu-satunya tamu yang diterima itu ada 3 foto postingan di Pak Jokowi. Nah, ini Harusnya kan Pak Jokowi lebih bahagia dengan deklarasi Ganjar dibanding dikunjungi Pak Prabowo. siapa Harusnya. Anda menafsirkan seperti itu? Nah, itu menurut saya. Yang Ahli gestur Anda? ya. Kita sudah kedatangan 2 bintang tamu ya, daripada ditambah-tambahin lagi. Iya. Yang pertama, pengamat bandar. Ya. Gue tadi ngapalin bos, bandar di NTB apa namanya tadi? Kayangan. Bandar, pengamat bandar Kayangan. Iya. Yang ikut meresmikan bendungan bersama Pak Jokowi. Wakatum Gelora Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri, bandar udah sepakat belum bang? Belum. Oh belum. Sedikit lagi. Iya. Masih ruwet Bang. Dan yang kedua, Din, Yang kedua, dengan Taksim. Kita kenalkan. yang dimuliakan. Ya. Ketua Iluni Visip UI 3 periode. Indonesia selamat. Budi Aristiadi. Ketum Projo. Budi. Setia di garis rakyat. Budi Ari Setiadi. Betul. Dan Garis rakyat. kami ini sudah dilantik menjadi MC tetap di acara-acara Projo. Oh, gitu. Bukan karena kami jago, karena namanya sama ketumnya. Budi Ari. Kalau mereka MC-nya bisa lah live di Detik.com. Bisa. Bukan Nanti bersama- penutupan musra tanggal 14 Mei. Ah, ini pas nih, kita langsung tanya aja soal musra, Bang. ya. Banyak yang bilang setelah Ya. deklarasi Ganjar, yang Musrah ini hanya- otomatis Pak Jokowi sebagai kader utama PD Perjuangan yang harus tegak lurus dengan keputusan partai, harus mendukung Ganjar. Tapi dan musra ini katanya 14 Mei kan, jadi Bang. Takutnya bilang wah musra bakal nggak relevan nih, anyap nih. Karena merah kata Jokowi, merah kata musra atau merah kata Projo. Projo, betul. Ini gimana? Gamenya gimana sekarang? Begini loh, musyawarah rakyat ini kan bagian dari instrumen demokrasi seperti kata Pak Jokowi, dan ini kan mengeksekusi perintah Pak Jokowi waktu Rakernas kita tahun lalu di Magelang untuk dengar lagi suara rakyat, gali lagi suara rakyat, sehingga semua yang kita lakukan di musyawarah rakyat ini adalah untuk menjadi bagian dari bagaimana proses demokrasi ini kita semarakan dengan memunculkan dan menerbitkan partisipasi publik. Nah, musyawarah rakyat ini sebagai bagian dari demokrasi ini tidak ingin kita pertentangan dengan konstitusi yang mengatur bahwa hak pencapresan itu partai politik. Partai politik. Kita sangat menghormati. Kita sangat paham bahwa pencapresan itu adalah haknya partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga musyawarah rakyat ini hanyalah bagian dari bagaimana kita menyerap, mendengar aspirasi rakyat mengenai calon pemimpin di 2024 ke depan. Nah, tanggal 14 Mei itu puncak musra. Kita bukan bilang penutupan, tapi puncak musra. Karena waktu tanggal 28 Agustus 2022 di Bandung, Pak Jokowi sudah membuka musra. Dan kita harapkan di puncak musra tanggal 14 Mei, minggu ini, kita sepakat untuk mewarnai puncak musra ini dengan Pak Jokowi akan hadir, sudah confirm akan hadir dan akan memberikan Pak Jokowi akan arahan lebih lanjut sesuai dengan garis politik kita. Kita ini kan tegak lurus Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi komando pasti kita dukung. Jadi disitulah musra ini kita akan menyerahkan nama-nama yang kami serap dari rakyat seluruh Indonesia. Kita serahkan ke Pak Jokowi nama-nama. Selanjutnya kita tunggu Pak Jokowi akan mengarahkan kami kemana.
Begitu loh. Oh, di Mendukung siapa? Di puncak musra ini akan ada pengumuman itu nggak, Bang? Kita akan mengumumkan nama-nama, tapi selanjutnya nama itu menjadi satu nama itu terserah Pak Jokowi. Kapan waktunya? Yang pasti kita udah saring, Pak, ini ada sekian nama, 3 nama untuk capres. Ya, ini kan yang sering keluar tuh Pak Ganjar, Pak Ya. Prabowo, Pak Erlangga Hartarto. Ya. Ini di antara 3 nama ini, Bang, bocorannya ini, Bang. Ya, Pak Mahfud nggak ada, Pak Mahfud? Oh, itu kan Wapres. Oh, Pak Wapres. Mahfud, Pak Sandi untuk Wapres. Bung Doko. Pak Muldoko dan juga beberapa nama lain ya. Jadi pasti 3 nama ini Bang yang kemudian Kita akan- jadi teratas Bang. Ya itu kan semua setiap minggu kita udah laporkan Ya, ke media betul. massa. Kan itu kan bisa diupdate juga kan. Iya. Nah, setelah itu nanti kita serahkan ke Pak Jokowi. Pak, ini nama-namanya. Kami menunggu waktu yang tepat Bapak mengkomando kami. Oh. Nah, Di Berdasarkan 3 14 nama itu atau bisa di luar dari 3 nama Enggak itu? dong, kita kan itu mengkhianati aspirasi rakyat dong, musyawarah rakyat dong. Oh. Jadi Pak Jokowi Anda yakini bahwa Pak Jokowi akan memberikan komando instruksi Saya based ya, on jadi gini loh, salah satu dari 3 kebanggaan nama. kami dengan proses politik yang bernama musyawarah rakyat ini adalah, ini kan 9 bulan nih, waktu nggak pendek juga nih, melibatkan ribuan relawan Jokowi di seluruh Indonesia, karena setiap musrah itu kan ada relawan lokal juga. Misalnya di Riau, di Jambi, di Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, itu ribuan relawan yang terlibat di situ. Padang. Di Sumatera Barat mesti disebut juga, ya kan, NTB, di NTT, Kalimantan dan sebagainya. Nah, ini kita gerakan musyawarah rakyat ini kan juga melibatkan ribuan relawan Jokowi dari Sabang sampai Merauke. Nah, nanti kita akan sampaikan hasilnya dan kita serahkan, kita sepakat untuk menunggu arahan Pak Jokowi. Bukan Bang, mungkin nggak di acara itu juga Pak Jokowi akan kasih arahan. Nah, itu kita nggak tahu, itu surprise saja lah. Tapi mungkin nggak? Semua mungkin. Oh, itu. Semua mungkin. Begitu loh. Dan mungkin nggak arahannya itu akan berbeda dengan capres partainya Pak Jokowi? Nah, Semuanya serba mungkin. Semua serba mungkin. jadi Pak Jokowi mungkin memberikan arahan capres pilihan Pak Jokowi yang berbeda dari PDI Perjuangan. Semua serba mungkin. Menurut saya semua serba mungkin. Karena kan saya yakin gini, Pak Jokowi ini pemimpin rakyat. Jadi yang pertama kali menjadi landasan cara berpikir dan bertindaknya Pak Jokowi adalah apa maunya rakyat. Itu loh. Bang, banyak yang bilang musrah ini udah nggak relevan karena otomatis sebagai kader utama PDI Perjuangan, Pak Jokowi akan ikut capres pilihan PDI Perjuangan. Ya Pak. kemudian kalau itu Pak Jokowi menurunkan instruksinya ya sesuai dengan apa yang tadi Ini loh, Pak garisnya seperti Jokowi itu. itu betul adalah kader PDI Perjuangan dan kita juga menghormati keputusan PDI Perjuangan sebagai partai politik untuk mencalonkan Ganjar Pranowo. Tetapi juga harus diingat Pak Jokowi ini juga Presiden Republik Indonesia yang juga harus menjaga keseimbangan politik khususnya terhadap partai-partai koalisi. Pertemuan semalam tadi kan juga bagian dari bentuk kondusivitas koalisi pemerintahan. Dan pesan Pak Jokowi jelas kok semalam di acara pertemuan dengan para ketua umum partai bahwa jaga kekompakan. Jaga kekompakan. Tapi Nasdem nggak diundang. Gimana mau kompak? Ya, Pak. Kan Nasdem kenapa nggak diundang Bang? Di Ya kan dianggap Katanya jaga kekompakan, malah nggak kompak jadi. Dianggap nggak kompak. nggak kompak. Gimana tuh? Ya Jawab dulu. itu ini haknya pengundang lah untuk mengundang partai-partai yang terlibat dalam koalisi pemerintahan. Ya artinya pesan sama tindakan nggak nyambung tuh Bang udah Bang. Oh enggak juga, ini kan juga kita juga tahu lah dinamika di dalam tubuh 7 partai ya pendukung pemerintah di parlemen gitu loh. Tentu kan satu sisi menganggap bahwa partai yang sudah mendeklarasikan capresnya di luar tidak ngomong dulu kan, ibaratnya begitu. Tidak bicara dengan mitranya kan juga kurang elok gitu loh. Seperti misalnya P3 bagus sebelum mendukung Ganjar kan dia ngomong dulu ke Ya. mitra-mitra. Berarti partai. kalau Projo melihatnya Nasdem ini masih bagian dari koalisi nggak, Pak? Nasdem ini masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Dan Pak Jokowi sudah berpesan kepada saya, biar aja. Yang pasti kan Nasdem ini punya landasan historis sebagai pendukung gitu. Bahwa sikap politiknya berbeda dari yang langkah yang dilakukan oleh koalisi pemerintahan saat ini, itu hak politiknya Partai Nasdem juga. Luar biasa, Biar aja publik yang menilai gitu loh. Toh kita tahu dari berbagai survei, dari berbagai rekam pendapat di publik kan
popularitas yang didukung oleh Partai Nasdem kan tidak bergerak jauh juga. Iya. Dan- Tapi yang penting nggak apa-apa biarin tetap koalisi tapi nggak usah diundang aja kalau makan-makan gitu ya. Kurang lebih gitu ya, Ya Bang. kurang lebih kan begini yang pasti. Ya ini kan gaya politik tinggi, High context. high context lah. Nggak diundang tapi tetap dalam koalisi ya bisa tahu lah. Ibaratnya kita berteman berlima nih gitu loh. Cuman kalau setiap mau makan kumpul-kumpul kamu nggak diundang dit gitu lah. Ya rasa sendiri aja lah. Kalau bahasa Berarti kampung- ada problem kan? Bahasa kampung istrinya Bang Muni ini disebutnya lintimun bungkuk kata. Oh, itu Timun bahasa. bungkuk ini Eh. masuk karung tapi nggak dihitung. Gitulah. Perumpamannya begitu. Bagus. Tapi tetap dalam pemerintahan, tetap dalam koalisi pemerintahan. Oke. Sejauh ini. Sejauh ini sampai terjadi ada perubahan-perubahan politik berikutnya. Ya kan? Nanti masih sesi itu tuh. Kita kasih dulu. Kita kasih dulu Bandar. Pengaman bandar ya. Gimana Situasi terbaru ini, Bang. juru bicara Bandar gimana melihat Juru bicara bandar. Jadi juru bicara bandar. Kacau. ini lapangan bukannya tambah kering, malah tambah becek orang-orang bilang Bang. Ini harusnya kan udah makin jelas, makin kering kan. Ini malah becek lapangan ini. Makin rumit Bang. Makin rumit. Gimana Kan di Bang? sini aku bilang, di sebelah sini aku bilang kan. Sampai hafal deh kursi. Bahwa tidak akan ada kejelasan sampai pendaftaran di KPU. Aku udah bilang begitu. Tidak ada karena semua jenis perikatan yang muncul sebelum tanggal 19 Oktober Itu bohong-bohongan. itu semua adalah perikatan keperdataan yang dapat dibatalkan oleh hukum publik gitu. Nah, perikatan yang sah itu hanya terjadi pada tanggal 19 Oktober 2023. Itu yang negara terlibat itu. Misalnya partai politik yang sudah mendaftarkan lalu membatalkan dukungannya itu dapat hukuman denda kan yang cukup besar. Gitu. Nah, sebenarnya itu adalah jenis-jenis yang saya katakan dari dulu adalah jenis-jenis dinamika yang pada dasarnya sebenarnya liar sebenarnya gitu. Karena sebagai sebuah prosesi pemilihan pemimpin kita masih diberi waktu begitu panjang untuk menebak-nebak gitu. Akan ada pertemuan di mana antara siapa dengan siapa. Jadi kalau kita memakai teori komposisi ya. Jadi besok ini ada 9 lah ketua umum partai. Ini belum mengajak partai baru nih ya. Karena belum jelas ukurannya kan. Iya kayak gitu. Ya. Si partai ini ada 9, kalau kita pakai kombinasi permutasi gitu kan. Nanti si A ketemu si B, ya kan, si B ketemu si C, si A ketemu si C, ya kan, si C ketemu si D. Ini kan masih mungkin terjadi nih. Iya. Ya. Dan kita ya terutama industri media menikmati itu. Ya kan? Kalau udah cepat-cepat putus nggak ada. Itu dia. Dan akan terjadi kan ya kayak kemarin gitu kan tiba-tiba Erlangga ketemu Pak SBY, ya kan? Itu bukan ketemu AHY-nya tapi tiba-tiba ada AHY di situ kan. Wah, apa nih? Ya kan? Dibahas lah kan spekulasi. Jangan-jangan ini KIB kan pecah karena P3 sudah ke ini berarti tinggal 2 nggak cukup. Berarti mau ngegalang Demokrat. Kalau ke Demokrat ditarik bagaimana dengan Nasdem dan PKS? Wah, Anies Baswedan gagal. Dibahas kan besok kan. Besok ada pertemuan lagi. Ya kan? Ini kan banyak yang belum manuver juga nih, belum dapat giliran manuver itu. Dan setiap manuver itu kita akan bahas. Padahal semua pembahasan itu sebenarnya tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat, tidak ada manfaatnya. Nah itu Bagi yang saya relawan bilang. ada Bang supaya tahu arah kan. Buat media juga penting supaya. Malam ini Caimin ya ketemu Demokrat ya? Iya. Ya, betul. Nah, ya kan? Lanjut Bang. Seperti itu tadi. Jadi ya kalau relawan itu kan sebenarnya kalau kita ya sekarang ini kan satu institusi yang masih hidup, dan institusi itu hidup ya karena ada ketidakjelasan. Kalau semua dibikin jelas kan itu tidak akan ada pertandingan di luar panggung.
katakanlah ya kan kayak apa, jangankan Bang Muni Projo yang bukan partai politik, kita aja yang sudah jadi partai politik ini terdaftar secara resmi ini masih tidak dianggap sebagai bagian dari permainan. Iya. Kita ini sah diumumkan ngangkat nomor 7 Partai Gelora kan gitu kan. Nomor berapa, Bang? Nomor 7 Partai Gelora. Iya. Iya dong. Nomor berapa tadi Bang? Nomor 7 Partai Gelora udah ngangkat begini di depan KPU, diumumkan di dalam KPU bahwa ini nanti masuk dalam desain kertas suara, tidak dianggap sebagai bagian dari permainan dengan sistem sekarang ini. Jadi artinya sistemnya apa, Bang? Sistemnya kacau, gitu. Sistemnya itu tidak memikirkan banyak sekali prinsip-prinsip di dalam pemilu yang baik, gitu, pemilu yang benar, gitu. Dan sebenarnya itu yang dari dulu saya mengajak kita berpikir bahwa ya boleh jadi ya diantaranya tadi Bung Muni bilang munculnya relawanisme, munculnya mubes rakyat dan sebagainya itu musra ini tadi itu diantaranya karena ada kritik kepada partai politik dan juga kritik kepada penjualan pemilu yang tidak jelas ini tadi gitu. Nah Bang, izin Bang, kan kalau kita lihat 3 calon presiden yang sudah dideklarasikan, Pak Ganjar, Pak Prabowo juga sudah deklarasi sendiri sebenarnya di hadapan PKB juga dan Mas Anies, itu 3-tiganya kan top 3 dari survei. Iya. Dan itu kan aspirasi rakyat, nyambung dong Bang. Salah itu. Rakyat punya mau dan kemudian diafirmasi Jadi kan oleh kalau dalam partai. negara demokrasi itu partai dulu, ya apalagi dalam sistem kita kan belum mengizinkan calon independen, ya kan? Kalau kita mengizinkan calon independen itu ada beban bagi calon independen untuk mengumpulkan dukungan real rakyat berupa kartu dan sebagainya itu. Gitu. Nah di kita tidak ada, di level presiden itu tidak dikenal, di level bupati dan gubernur masih dikenal calon independen. Nah karena itu sebenarnya partai dulu sebagai penyelenggara, sebagai istilahnya itu peserta dalam pemilu, maka partai harus menyelesaikan dulu urusan internalnya. Gitu. Makanya kan kayak ini, mohon maaf bukan menilai tetapi PDIP ya. Kalau kita lihat kelakuan dari kader-kader PDIP beberapa bulan yang lalu ketika netizen bersikeras supaya Ganjar itu dicalonkan, itu kan marah itu kawan-kawan di PDIP itu. Bahkan ada yang bilang, apa itu prestasinya Ganjar? Nggak ada apa-apanya, itu orang tidak merakyat, begini. Oleh kader PDIP sendiri. Tapi ternyata kekuatan partai untuk bertahan itu kan bobol gitu loh. Oleh abjad yang salah tadi, kan harusnya kan partai dulu, lalu partai memutuskan karena ini prosesnya internal, orang itu harus berkarir, terdaftar, dianggap ideolog dan cukup mewakili ideologi partai sehingga itu nanti akan turun kebijakannya itu dalam ideologi partai. Karena ini yang nggak jelas kan. Warna partai dengan warna kebijakan kadernya itu kan nggak pernah jelas. Karena nggak ada jembatannya, gitu loh. Harusnya jembatannya itu adalah di partainya beres dulu, ini orang senior, ini adalah ideolog dan sebagainya, baru kemudian didaftarkan. Barulah kemudian ini namanya nominasi. Barulah setelah itu ada survei, gitu loh. Barulah muncul elektabilitas, gitu. Nah, kita enggak, gitu, dibalik gitu. Karena ini tadi sistem berpartainya yang kacau. Bayangkan itu kan, hampir semua partai kecuali Gerindra itu yang mencalonkan orang yang sejak awal memang dinyatakan memang dia memimpin partai ini untuk menjadi calon presiden. Kok kecuali Gerindra? Ya karena Gerindra yang jadi ketua umumnya kan Pak Prabowo. Kan tidak ada orang lain di Gerindra itu yang bisa mengatasnamakan kebijakan ideologi Gerindra dalam negara. Kan tidak ada. Kalau di PDIP maka kita sebut sebenarnya kader-kader utamanya, ya kan? Yang selama ini kan dianggap dekat kan, selain Ibu Mega kan ada Mbak Puan gitu. Mbak Puan kurang apa? Dia adalah kader original dari partainya, dia udah dikader, udah jadi menteri, Menko, udah jadi pimpinan dewan sekarang, itu kan melekat dengan ideologi partai dan struktur partai dalam hal ini gitu. Tetapi ini diterpedo oleh dinamika popularitas oleh sosial media, survei dan sebagainya. Ini yang harus dibalik.
Gitu loh. Memang Karena lembaga survei kita juga harus dididik untuk mensurvei gagasan, nah Pak Ganjar ini ideologi gitu. Pak Ganjar ini memang nggak melekat dengan ideologinya PDI. Tidak melekat. Bukannya di sosial medianya udah sering bawa Soekarno. Panggilannya Bung Ganjar sekarang, Pak. Iya. Udah Bung Karno banget, Bang. Abang ini nggak baca sosial Kan tidak medianya, Pak. mungkin ada maki-maki yang diizinkan beberapa bulan yang lalu kalau memang itu dari awal sudah melekat kan. Kan ditegur itu Bang Trimet, Bang. Oh, ada Bang Trimet. Iya, salah Jangan satunya. kolonel, jangan kolonel. Salah satunya. bukan cuma yang Trimet. viral kemarin, yang viral. Bukan cuma Trimet, sebenarnya banyak sekali dan perdebatannya itu kan keras sekali. PDP sebenarnya kalau saya ini kan membaca karena saya banyak teman di PDP. Sakit hati PDP dengan cara seperti ini. Karena ini bukan yang dimaksud sebagai mendirikan partai itu. Jadi Abang lihat Ibu Mega memberikan boarding pass ini pun dengan Saya sangat masih terpaksa. menganggap ini sama. Ini kita gagal untuk menertibkan penjadwalan di dalam demokrasi kita. Kita gagal menertibkan mekanisme. Kan kalau kayak begini ya, terus apa guna partai politik? Kalau Anda menjadi anggota partai politik, bukan bahwa sebagai partai politik Anda mewakili ideologi tertentu, dasar dari gagasan partai itu didirikan, yang saya mengatakan, kenapa fondasi Republik kita ini kuat? Karena pendiri Republik ini adalah para pendiri partai politik. Bung Karno seorang nasionalis mendirikan PNI. Bung Syahrir sebagai seorang sosialis mendirikan PSI. Pak Nasir sebagai seorang Islamis mendirikan Masyumi. Bung Hatta kemudian mendirikan Partai Demokrasi Islam. Dan lain-lain lah, banyak sekali tokoh-tokoh gitu yang mencerminkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berdirilah Republik, fondasinya partai politik. Nah, partai politik itu melahirkan orang-orang besar. Bukan partai politik mencomot orang-orang yang dianggap besar berdasarkan survei dan berdasarkan dinamika dari kapital gitu loh ya, dengan segala maaf gitu. Karena di sini ada problem representasi. Problem representasi ini real loh. Jangan main-main. Kita mendirikan partai politik ini tidak main-main. Kita mendirikan partai politik itu karena ada gagasan yang mau kita perjuangkan. Maksud Anda berarti dua capres yang sudah dideklarasikan, Mas Ganjar dan Mas Anies itu dinamika survei dan kapital itu menurut Anda mewakili itu. Iya, apa boleh buat? Memang itu yang Pak Prabowo terjadi. masuk juga. Kalau Pak Iya Prabowo dong, kan ketua dia partai. pendiri partai politik. Oh, tadi partai ya. Pak Prabowo itu suka tidak suka, dia seorang mantan militer lalu mendirikan partai politik dan dia nurture ini partai. Dari cuman 7%, 8%, sekarang udah belasan persen dan sekarang katanya surveinya lebih tinggi lagi. Itu dia bawa itu dan dia bawa secara konsisten ideologinya itu. Gagasannya itu. Meskipun mungkin belum sempurna dalam penilaian kita terutama kaum intelektual begitu ya. Tapi itu dia lakukan dan itu kemudian konsisten dia mengatakan saya akan maju sebagai calon presiden. Makanya karena ada yang mengatakan dia mau dijadikan nggak bisa, dia mau jadi calon presiden. Sebab gagasan itu hanya bisa ditegakkan sebagai calon presiden. Wakil presiden kan embel-embel sebenarnya. Ya kan? Wakil presiden itu kan memang dalam sistem kita kan nggak ada gunanya. Berguna kalau digunakan oleh presiden. Kan undang-undangnya begitu. Nah, jadi ini yang sebenarnya secara real harus kita dari lama saya mengatakan dengan teman-teman ini yang harus kita bahas. Sebab sekali lagi problem representasi itu tidak sederhana. Oke. Jadi Pak Ganjar ini dianggap belum mampu merepresentasikan, Mas Anies belum mampu juga untuk Oh iya, karena dia lahir dari pasar. Dia lahir dari efek dari populisme. Makanya ini kan saya kritik dari dulu kan, misalnya saya mengatakan, ini kan yang lahir ini kan eksekutif. Ini kan efek dari gunting pita, bikin taman pakai APBD, selfie anak-anak milenial itu kan, ini kan gejala itu. Tapi mana ketua umum partai politik? Masa ketua umum partai politik tidak bisa mewakili satu gagasan dan terpaksa surrender dia, menyerah kepada apa yang dipilih oleh survei begitu loh. Kan nggak boleh begitu, nggak sehat gitu. Jadi tadi pagi itu saya menonton ada perdebatan di Piers Morgan itu tentang gugatan terhadap Cleopatra. Karena selama ini Hollywood itu memproduksi Cleopatra yang paling populer itu dibintangi oleh Elizabeth Taylor. Liz Taylor. Sekarang ini ada film baru di Netflix tentang Cleopatra diwakili oleh orang hitam, gitu. Dan lalu berdebat sebenarnya Cleopatra itu yang mana, gitu.
Walah, diseranglah Hollywood. Inilah ceritanya, karena Hollywood tuh ngambil orang seenaknya. Dulu juga pernah itu ada orang Indian diwakili orang kulit putih, bahkan orang hitam di Afrika pun diwakili orang kulit putih dan seterusnya. Ini problem pertanyaan kita, dari mana kandidasi itu berasal dalam demokrasi? Origin nggak sih? Apa betul PDIP, ya, Gerindra dan partai-partai ini tidak mendirikan partai politik untuk suatu tujuan yang dia ingin dengan kader-kadernya memperjuangkan tujuan itu, dilatihkan di dalamnya, dan bisa diterapkan dalam bernegara atau tidak? Atau kita pungut dari tengah jalan karena ada aktor-aktor yang disodorkan oleh aktor lain? Ini problem representasi, nanti kita akan tanya. Makanya kan rakyat akhirnya bingung kan, sebenarnya kita ini milih siapa? Milih seseorang yang datang dengan idenya, dan idenya namanya nasionalisme, idenya namanya sosialisme, idenya namanya kapitalisme, idenya namanya islamisme, atau apa? Gitu loh. Karena pada dasarnya, begitu dia jadi presiden, ya ini lagi sistemnya kacau lagi kan, yang soal koalisi dan sebagainya itu. Orang-orang itu tiba-tiba di tengah jalan bernegosiasi dengan serangkaian pragmatisme yang tidak pernah ada dalam perdebatan, tidak pernah ada dalam ideologi partai, tidak pernah ada dalam janji kampanye. Kekacauan ini yang membuat kita ini jadi bingung. Negara ini dikelola sebenarnya dengan apa sih? Dan kita lagi menonton kekacauan ini saling bernegosiasi Itu sekarang. yang sedang terjadi sekarang, makanya saya tetap mengatakan makan malam semalam itu bagian dari kekacauan itu nggak? bagian dari itu. Bagian dari keterjebakan elit dalam satu sistem yang tidak diurai secara baik dari awal. Makanya saya, kalau ini sudah berjalan dan apa boleh buat, paling tidak saya ingin agar kalau presiden itu nanti betul-betul dia terpaksa jadi, karena kita nggak bisa menolak sistem ini, paling tidak saya ingin ada pemimpin yang mengadres kekacauan ini gitu. Untuk kita urai kembali secara baik supaya proses pemandatan, ya, proses perdagangan ide dalam demokrasi itu, transaksinya itu betul-betul terjadi secara baik gitu. Tidak liar seperti sekarang ini gitu. Jadi Saya kira itu anunya. Kecemasan saya ini masih berulang lagi, karena saya masih bisa mengatakan nggak akan ada nego. Ini closingnya itu menurut saya ya tanggal 18 Oktober 2023. Enggak, bukan. Kalau closingnya, kalau menurut jadwal KPU kan pendaftaran presiden 23 dan presiden November. 19 Oktober sampai 25 November. Iya. Dan menurut saya itu ntar endingnya 25 November. Iya, itu dia. Oh betul-betul. Bisa di ujung. Di ujung. Kayak sekarang pendaftaran caleg belum semuanya, padahal satu Kan sampai Bang Muni bilang katanya semua gamenya akan berubah ketika Bu Mega mencalonkan atau mendeklarasikan calon presiden. Ya. Gamenya akan berubah dan semua prosesnya akan menjadi jauh lebih cepat. Dan itu terbukti bahwa semua langsung deklarasi, udah mulai terlihat nih pola-polanya udah semakin matang. Bu Mega mempercepat proses 25 November itu nggak Bang? Enggak, gini loh. Manuvernya iya lebih cepat. Tapi keputusannya belum tentu lebih cepat. Manuvernya lebih sering, lebih cepat. Apa yang bikin akhirnya, kan Bang Fahri bilang, ini waktu panjang kayak gini, kampanye sedikit. Loh ini harus masih dipakai 6 buat bulan tiga- loh. Kalau kita hitungnya jangan 19 Oktober, Bung Fahri. 25 November. Karena saya yakin itu last minute. Iya. Tanggal 24, 25 November tuh pendaftaran terakhir. Karena udah nggak bisa dirubah Ini lagi. kan yang sebenarnya agak ideal dari komentarnya Bang Fahri. Bang Fahri Iya. bilang harusnya waktu yang panjang ini dipakai untuk adu ide gagasan Setuju, antar setuju. capres. Artinya kan dengan Bu Mega mendeklarasikan capres, Nah. semua makin matang, Betul. pencapresannya jadi lebih cepat. Akhirnya Begini, kita bisa begini. dengar ide-ide besar Gini loh, capres-capres makanya ini. itu yang dimaksud Bang Fahri. Karena aktivis memang cara berpikir harus begitu. Saya setuju. Kita ini bukan hanya milih orang loh. Kita harus mengurai apa problematika kita. Karena dalam hitungan semua lembaga di dunia, World Bank, IMF, McKinsey, dan lain-lain segala macam, itu udah bilang Indonesia punya kesempatan emas 13 tahun ke depan nih, di 2038 nih, untuk terbebas dari middle income trap. Kita nggak mau kayak Amerika Latin nih. Negara Amerika Latin ini udah terjebak nih, middle income trap. Nah kalau kita salah mengelola negara ini dalam 13 tahun ke depan ini, dari 2024 sampai 2038, dan kita salah mengelola persoalan-persoalan dan potensi kekuatan kita, ini kita terjebak middle income trap. Jadi kita mau negara maju atau tidak, itu 13 tahun terakhir ini dengan semua kondisi kita.
negara-negara yang gagal terjebak dalam middle income trap, Amerika Latin, hampir semua negara Amerika Latin. Yang berhasil ada juga apa? Korea Selatan, Taiwan, tuh lolos tuh dari Ya. middle income trap. Nah, kita mau lolos atau tidak, itu 13 tahun ini. Jadi begitu strategisnya waktu 2024 sampai 2038 ini untuk menentukan kita bisa jadi negara maju atau tidak. Kembali ke hal yang lebih duniawi, Bang. Ini kan lebih cepat berarti kan? Bukan, saya mau Prosesnya bilang. kenapa lebih Saya mau bilang Anda bilang begini. nggak setuju bahwa tetap last minute Bung Bu Mega udah jauh-jauh hari. Bukan, saya mau bilang ini kan menyambung apa yang disampaikan Bung Fahri. Ya, juru bicara. Jadi kita harus bicaranya gini loh. Bicaranya apa kepentingan nasional kita? Nasional interest kita apa nih? Gitu loh. Kalau soal kandidat, tadi kan kita ngomong capres cawapres ini idenya apa sih? Kalau idenya pemahamannya dulu tentang kondisi kan selalu begitu. Kalau kita nulis skripsi aja apa sih pertama latar belakang permasalahan? Kita rumuskan dulu permasalahan negara kita apa. Nih tantangannya berat loh, 13 tahun ini loh. Baru kita bicara soal figur mana yang tepat untuk membawa kita dalam masa-masa yang sangat krusial di 13 tahun ini. Itu loh. Nah, itu penting banget berarti pemilu 2024 ini Bang ya. Makanya jangan kalau pemimpinnya nggak memahami strategisnya waktu, krusialnya waktu ini bahaya. Siapa dong? Dari 3 calon ini udah paten semua. Makanya saya pancing ini supaya semua capres yang akan bertanding 2024 harus memikirkan ini dan Nah, itu memberikan dia. jawaban. Harusnya artinya kan capresnya harus lebih cepat nongol dan lebih cepat Ya, dideklarasikan. termasuk Itu gagasannya. biasanya Bu Mega dong. Yang seperti Bung Fahri bilang, gagasan keluarin dong. Kok nangkepnya begini bisa juga Apa bahwa sekarang 3 bisa jadi di last minute tinggal 2. Oh, bisa. gitu. Ya, dan ada penculikan atau ada yang keluar dengan jalan dari orbit. Ya yang makanya sedang kalau beredar mau sekarang. ada inisiatif, misalnya ya, katakanlah 3 ini udah disebut semua. Ya udah, KPU bilang bikin aturan bahwa mereka suruh ikat segera. mereka ini siapa nih? Ya, 3 partai ini. ini suruh ikat dan berikan persetujuan pada perikatan ini sebagai kegiatan yang formal. Terikatlah mereka kan. Meskipun nanti. ujungnya di November tadi seperti Nah, kata ya Bang meskipun Willy. itu, tapi kemudian kelanjutannya adalah bikinlah semacam prosesi perdebatan, argumen dari partai-partai kenapa dia mencalonkan si A atau si Ya. B ini. Sehingga mulailah muncul tentang Gagasan- adu gagasan antara partai politik, kenapa kita mendukung dia. Karena kalau dia menang, isi kabinetnya juga kan partai ini nanti kan. Ya. Masuk dalam kabinet. Dan mereka juga yang akan masuk ke Senayan juga nanti melalui anggota legislatifnya kan. Nah, mungkin partainya, jubir-jubir partainya, dan juga caleg-calegnya dong. Ini calegnya jadi hilang. Jangankan partai politik udah hilang. Kita udah nggak diajak nih. Ya, yang baru-baru nggak diajak nih. Masa nggak ada yang ngajak? Padahal pro Jokowi Bang ya? Bukan maksudnya itu. Kenapa gak ikut aja? Bang? Nggak dianggap gitu karena nggak punya tiket kan. Ini kan Padahal pendukung Jokowi juga Bang. padahal tiketnya kadaluarsa. Ya kan? Jadi ini nggak diajak dan kemudian legislatifnya kita nggak tahu udah. Sekarang ini perputaran omongan orang itu kepada Ganjar, Prabowo dan Anies dan beberapa calon wakilnya. Calegnya udah nggak jelas siapa yang akan jadi ketua DPR. Benar juga. Apalagi yang namanya DPD. Itu ajaib itu nggak dibahas lagi sama orang. Malah musra agak rame Bang ya musra ini. Musrah karena itu tadi dia menisbatkan dengan orang-orang yang lagi hot ini. Sama Dan juga gagasannya muncul. Musrah ini kan saya selalu bilang sama teman-teman media, angkat dong isu-isu Iya. isu-isu non capres cawapres ini, apa yang dikehendaki rakyat. Kan kita juga identifikasi itu soal ekonomi penting, lapangan kerja. Ada di Musrah tuh? Ada kalau lu baca Cuman lembar-lembarnya ada. Tapi Bung Torik judulnya ini tentang hasil capres. kalau nulis soal yang itu nggak hot katanya. Iya nggak masuk headline Torik nih Bang. Makanya dia Masuk tulisnya cuma di capres, dalam, cuma capres. judulnya tentang hasil Padahal- capres. Ini loh, padahal Musrah ini juga merekam apa yang menjadi harapan rakyat. Program harapan rakyat. Program harapan rakyat sama agenda-agenda kebangsaan. Yang ada di MC spanduk-spanduk. tetap musrah emang harus apal. Enggak tahu kita. Saya selalu bilang sama teman-teman media, kalian ini nggak mau muat kayak ini karena nggak dibaca orang ya. Padahal itu kan yang penting. Jadi yang ditulis cuma capres cawapres saja. Makanya Abang hari ini kita undang untuk kasih edukasi itu kan ya. Jadi itu Edukasi ada. ini. Jadi itu juga ada harapan rakyat
program harapan rakyat dan agenda kebangsaan. Soal Iya. ekonomi, Ini lapangan promo usaha, pramusra ya. pendidikan, Jadi begitu. mudah-mudahan pas live Tanggal 14 musranya- Mei pasti mantap. Oh. Begitu. Akan Oke. menjadi. Mudah-mudahan Yang bisa menang siapa, Bang? live di Detikcom juga. Yang Bang. menang siapa yang Mei ini? Itu Pak Jokowi nanti yang mengumumkan. Nah, karena ini- suara udah masuk nih. Kita kenalkan dulu Iya, ini. ini kan hari ini ada pertemuan PKB dan Pak Golkar. SBY. Pak SBY ya. Iya, ya ini kita culik dari Cikeas. Ya, dari Bakom. Karena Saya ya. dari TVRI. Oh, saya pikir batik. Batiknya kira batik Demokrat. Cikeas. Itu Nasdem gitu ya. Oh iya. Tadi mirip dikomplain ya. sama dari PDIP, kok batiknya nggak ada merahnya. Mohon ampun. Iya. Kira ke depan kita tunggu ini batik dari PDIP. Oh iya, batik musra Kalau deh. batik Liverpool. Nggak, kalau dari warna ini Nasdem PKS nih kalau dari warna ini. Udah jelas Nggak ada koalisi kuning-kuningnya, ada perubahan ini. Iya. Tapi kita sudah kedatangan ini ada Mas Khairul Umam dari Direktur Eksekutif Paramadina Public Policy Institute. Iya. Halo Mas Umam. Malam-malam Mas. Malam Bang. Ya, Mohon izin. malam. Gimana Mas Umam nih? Sama yang di Zoom juga sudah ada. Oh, udah ada? Sudah ada kader senior PDIP, Mantap. Bang Effendi Simbolon. Wah ini. Bang Effendi. Halo Bang. Abang kita. Malam Bang. Malam Bang. Biasanya Bang Pendi ini di Kata Bang Fahri nggak happy Bang, Pak Ganjar dideklarasikan Bang. Mana Bang Effendi? Halo Bang. Bang Effendi emang happy? Enggak, itu yang harus kita tanya. Belum, berarti belum nyambung. Ya oke, kita Mas Umam dulu deh. Ke Mas Umam dulu. Mas Umam nih lapangan jadi katanya ada yang bilang Bang Muni tetap yakin bahwa ini akan last minute. Padahal banyak orang meyakini bahwa last minute-nya jadi jauh lebih maju setelah Bu Mega mendeklarasikan. Ada kemarin kemudian lapangan jadi becek lagi karena sinyal-sinyal dari Bang Muni katanya kan merah kata Jokowi, merah kata Projo. Ini mulai becek lagi nih. Ada lagi Bos, ada Bang, lagi. apa nih? Tegak lurus sama Jokowi. Oh. Satu komando, ikut Jokowi. Gua udah ada Itu juga nanti. ada total politik. Apa? Ikut arahan lurah. ada posternya total politik. Ada posternya. Lanjut. Atau kaosnya dibikinin. Iya, Ikut abang arahan kan udah lurah. lihat kan Abang posternya mau tadi ya? kan? Iya, Kita Bang. bikinin, tapi dipakai. Ikut arahan lurah. Tapi Pakai. dipakai pas Pakai. lagi Ikut arahan lurah. Iya. dipakai tapi pas upacara di Kemendes ya. Iya. Dipakai. Ikut arahan lurah. Oke. Itu circle gua kerja di kelurahan semua soalnya. Mas Umam gimana Mas melihat situasi terkini lah? Apakah betul harusnya kita bilang tadi musra anyep dong Bang. Wong Iya. kata Jokowi, kata musra, kata kami kan sekarang harusnya Jokowi ikut arahan PDI Perjuangan dong. Iya. Tapi kata Bang Muni belum tentu barang itu. Siap. Coba kasih dulu. Mas Budi, saya tadi mencoba untuk mencermati yang disampaikan Bang Fahri. Panjang lebar. Tapi yang disampaikan ya itu benar gitu. Bahwa ada, kalau misalnya tadi disebut dengan problem representasi Bang, tetapi konteks problem representasi itu bukan hanya terletak pada siapa yang kemudian menjadi capresnya Bang. Tetapi juga ada problem eksistensial, di mana partai-partai politik sendiri seolah-olah tidak memiliki kedaulatan, tidak memiliki independensi dalam menentukan langkah politiknya. Ada ketua umum partai tersandra, ada pimpinan-pimpinan partai yang tidak berani mengambil langkah. Ada yang berani mengambil langkah, langsung dikoreksi begitu saja. Tidak perlu sebut merek, tetapi fakta realitas politik Sebut merek dong. itu terjadi seperti itu. Kata Bang Muni katanya contohnya P3 kata. Berani melakukan manuver dalam hitungan 1 minggu kemudian terjadi perubahan signifikan di level pucuk pimpinan partai. Nah hal ini juga yang kemudian membuat partai-partai itu menjadi agak gamang. Maka kembali ke konteks kemarin dinamika menjelang lebaran. 5 partai berkumpul bisa mengumpulkan kekuatan menjadi 40,3%. Itu 49,3%. Ya. Itu angka sangat besar. Mencoba untuk mengepung PDIP. Maka kemudian sinyal-sinyal politiknya disampaikan clear. Kalau PDIP masuk ke koalisi besar, maka PDIP tidak boleh mendominasi koalisi. Tidak boleh ikut menentukan capres. Tapi begitu kemudian menjelang lebaran, kemudian PDIP mendeklarasikan Pak Ganjar, ini semuanya, terutama kalau misalnya saya cermati, Gerindra dan Golkar ibaratnya seperti layangan putus. Bingung dia mau menentukan kemana. Nah, mengapa itu terjadi? Ada semacam krisis kepercayaan diri terkait dengan dukungan dari Pak Lurah tadi, Bang. Pak Lurah ini mantap. Nah, ini Pak Lurah ini ikut arahan Pak Lurah ini penting. Tetapi begitu kemudian Bu Mega memiliki pendirian sendiri yang kemudian tidak bisa dikontrol oleh Pak Lurah, tidak bisa dipengaruhi oleh Pak Lurah, kemudian menjadi bertanya-tanya,
apakah lurah kita masih sakti atau tidak Lah, sebenarnya? bukannya Loh, gini dong, Bu Mega ukurannya. sesuai keinginan Pak Lurah. Nah itu, Capresnya Bu Mega. itu kalau misal di panggung itu betul, tentu Pak Jokowi berada di situ memberikan backup, dukungan. Tetapi konon kabarnya Bang Muni, ada yang marah besar Bang. Karena kecewa, karena merasa dijanjikan oleh Pak Lurah untuk mendapatkan restu dalam konteks perkawinan, apakah Pak Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Nah, maka kemudian kemarahan itu diluapkan dengan bahasa kita siap menciptakan sebuah koalisi yang sangat besar untuk melakukan perlawanan terhadap apa yang kemarin sudah dideklarasikan itu. Ya. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain, belakangan kita juga kemudian mencermati ada satu partai dalam konteks ini Golkar. Golkar itu adalah partai yang menjadi inisiator terbentuknya KIB dari awal. Tetapi begitu kemudian P3 sudah bermanuver sendiri. PAN per hari ini masih wait and see. Ya. Maka kemudian dia sudah merasa sangat insecure. Nah, bentuk insecurity itu, maka kemudian dia mencoba berkomunikasi dengan berbagai pihak. Dengan Demokrat, hari ini misalnya dengan PKB, dan barangkali di saat yang sama sebelumnya juga mencoba meyakinkan dari pihak Gerindra itu sendiri. Nah, maka di level ini, semua pihak akan mencoba meyakinkan itu. Nah, kalau misal kemudian disampaikan tadi Bang Muni, kemungkinan besar pada last minute bisa saja. Tetapi kalau misal last minute itu besar kemungkinan akan ada satu korban yang menjadi korban penipuan atas gimmick-gimmick koalisi yang ada saat ini. Apa itu? Nah, jadi Ini yang tadi. ya tadi. Jadi Nah. begini, betul Mas Umam betul. Tapi kan gini loh, kita harus optimis bahwa saya mengutip pernyataan Pak Erlangga ya, bahwa kita bertanding untuk bersanding. Bertanding untuk bersanding. Jadi perbedaan kita hanya 14 Februari 2024. Setelah itu kita bersatu lagi. Dan itu penting buat negara. Begitu loh. Ini kan riak-riak aja dinamika. Bang, jawab apa. dulu dua tadi concernnya. Pertama, benarkah pilihan Pak Lurah lagi, Presiden sama Ibu Mega itu beda preferensi? loh. Tunggu dulu, Ya, ya, sekalian. ya. Yang kedua, apakah betul nanti di ujung akan ada satu korban dari Oh, penipuan enggak. politik ini? Coba kasih dulu. Ya, kalau kita jawab yang pertama gini. Pak Jokowi ini kan Presiden Republik Indonesia. Tentu beliau menghindari politik praktis yang berlebihan. Jadi sikapnya pasti netral. Tapi Pak Jokowi akan Ya hadir di bener musrah. Bang. Lo bukan, Mak. Gimana orang dia kasih rekomendasi buat Bukan. musrah gimana? Maksud saya Bang, gini loh. pertemuan itu juga koalisi kok dilakukan di istana kemudian netral bagaimana? bukan, Bang? bukan, Man. Itu kan gini loh. Kalau pertemuan koalisi pemerintah itu kan dalam kerangka menyolidkan dukungan partai dong. Presiden itu kan partai pendukung. Iya, Anggota Nasdem. kabinet. Anggota kabinet semua sebagai Kecuali nggak ada yang Nasdem. salah itu. Kecuali Kecuali Nasdem. Nasdem kan Iya. bukan anggota kabinet Bang ya? Iya. Nah, kabinet, Bentar tapi lagi. Iya, Masih betul. fokus, masih Iya kan, fokus, masih masih fokus. fokus. Jadi begini, maksud Meskipun saya, kata P3 kemarin Bang Romi katanya itu menentukan apakah Pak Ganjar jadi bersanding dengan Pak kan Prabowo atau Romi. tidak Ya, gitu ya. itu kan Romi. Itu kan Romi, itu kan P3 Bang ya. Iya. Ini fokus pada kabinet. jadi begini loh, kalau presiden ngundang Pak, sekarang ini rumusnya, kalau presiden ngundang semua partai koalisi boleh nggak? Boleh. Ya wajib Betul. dong. Wajib. Wajib. Kecuali Ya, Nasdem. ya, Kan nggak semua Bang. itu inilah perbedaan perspektif seperti judul adu perspektif. Atau mungkin karena yang hadir ketua umum partai. Pak Iya. Surya mungkin lagi nggak hadir. Ya, Iya nggak, Bang? kita positif tinggi aja. Jadi Yang nggak penting bisa kan, diwakili yang penting kan sekjen. ketua umum partai datang, dan menurut saya Pak Presiden Republik Indonesia mengundang partai koalisi partai pendukungnya untuk datang halal bihalal istana biasa, dan Kecuali pertemuan kemarin. Nasdem. Ya, jangan diulang-ulang. Kalian ini selalu memberi provokasi berlebihan, ya kan? Minum dulu, Bang. Tapi Biar begini, dingin, Bang. bukan, Biar Bang. dingin, Tapi, biar tapi, dingin. tapi begini, yang pasti gini, pertemuan tadi kemarin malam itu lebih cair. Lebih banyak kita bicara masalah kebangsaan. Tentang bagaimana tantangan kita ke depan. Tidak ada itu rumus gotak-gatik presiden ikut campur, ini koalisi sama enggak. Presiden nggak ikut campur. Jadi presiden netral ya Bang ya? Presiden netral, menurut saya juga. Headline tuh. Iya. Presiden Menurut netral. saya juga presiden netral. Sebaiknya presiden netral. Karena kalau presiden Sebaiknya atau memang presiden netral? Sebaiknya netral berarti tidak netral. enggak, seharusnya netral. Seharusnya netral berarti tidak netral. Enggak, maksud saya kan gini loh. Kan ada, saya nggak mau sebut partainya ya. Ada yang bilang presiden jangan harusnya netral aja, tapi minta didukung. Kan nggak mendua gitu loh. Dan menurut saya dengan tingkat penerimaan publik, kepuasan publik yang tinggi ini, Pak Jokowi harus meninggalkan diskusi untuk ya sudah, yang penting
kader-kader terbaik yang dikehendaki oleh